Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Zahra Salsabila. Saya dari Universitas Islam Cyber Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini kita akan belajar bersama mengenai ijtihad dalam ushul fikih, yang akan membahas pengertian, dasar, dan juga perannya dalam ushul fikih. Yang pertama, kita masuk ke pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad memiliki arti yaitu usaha keras atau upaya yang sungguh-sungguh. Hal ini mencerminkan dedikasi penuh dalam mencari kebenaran hukum. Kemudian, secara istilah, yaitu proses penalaran independen oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk menetapkan hukum syariah dari sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis ketika tidak ada nas yang jelas. Ada juga pendapat dari beberapa ulama, yang di sini ada pendapat dari Imam Al-Ghazali yang mengartikan ijtihad sebagai usaha maksimal seorang faqih dalam menetapkan hukum. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim adalah pentingnya ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru. Hukum ijtihad tentunya didasari pada Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini mengisyaratkan kewajiban mengikuti otoritas yang berilmu dan berijtihad untuk menunjukkan pentingnya ketaatan pada keputusan yang dihasilkan dari proses ijtihad yang benar. Ijtihad juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi ijtihad sebagai menjawab persoalan hukum untuk mengatasi masalah yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian fungsi ijtihad yang kedua adalah untuk menyesuaikan hukum Islam, menjaga agar hukum Islam tetap relevan dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Yang ketiga adalah untuk menjaga kelangsungan syariah, untuk memastikan syariah agar tetap dinamis, aplikatif, dan tidak kaku dalam menghadapi isu-isu yang baru. Fungsi ijtihad yang terakhir untuk memperluas pemahaman, membuka pintu untuk interpretasi yang lebih luas tanpa keluar dari koridor prinsip dan dasar syariah. Ijtihad mempunyai 3 objek. Yang pertama adalah masalah baru, yang dimana isu-isu yang belum ditemukan nas yang jelas dalam Al-Quran dan hadis seperti hukum keuangan digital. Kemudian kedua adalah teknologi modern seperti penerapan hukum pada teknologi medis yang baru, bioteknologi, dan juga inovasi ilmiah lainnya. Yang ketiga adalah kontekstualisasi hukum seperti penerapan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah-ubah. Ada beberapa hukum untuk berijtihad. Yang pertama adalah wajib kifayah bagi umat Islam. Jika ada yang melakukannya, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Kemudian hukum berijtihad sebagai yang mampu, yaitu bagi individu yang memiliki kemampuan, ijtihad menjadi kewajiban individual untuk menjaga kemurnian dan relevansi hukum Islam. Berijtihad bukan untuk semua orang. Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh mujtahid yang telah memenuhi syarat ketat, bukan oleh sembarang orang. Syarat mujtahid tersendiri yaitu harus menguasai bahasa Arab, yang dimana harus mempunyai kemampuan pemahaman mendalam tentang tata bahasa, sastra, dan juga makna bahasa Arab yang menjadi kunci. Yang kedua adalah memahami Al-Quran dan juga hadis. Kemudian harus menguasai ushul fikih, harus mempunyai analisis dan penalaran yang kuat, serta harus mempunyai akhlak mulia dan juga ikhlas. Seorang mujtahid juga mempunyai tingkatan. Tingkatan mujtahid terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mujtahid mustaqil, yang mampu berijtihad secara mandiri tanpa terikat pada mazhab atau pendapat ulama yang sebelumnya. Mereka mengembangkan metodologi ijtihad sendiri. Contohnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian mujtahid yang kedua adalah mujtahid muntasib. Mereka berijtihad dengan merujuk dan mengikuti sebagian kaidah atau pendapat mujtahid lain atau imam mazhab dalam proses penetapan hukumnya. Contohnya ulama-ulama besar yang berafiliasi pada mazhab tertentu dan berijtihad dalam koridor mazhab tersebut.
Ijtihad terbagi menjadi dua macam, ada ijtihad fardi dan juga ijtihad jama'i. Ijtihad fardi tersendiri dilakukan secara individu oleh seorang mujtahid dan hasilnya merupakan pandangan pribadi yang bisa diikuti oleh umat namun tidak mengikat secara kolektif. Peran ijtihad fardi sangat penting dalam memberikan fleksibilitas dan kedalaman analisis terhadap suatu permasalahan. Ijtihad jama'i tersendiri itu dilakukan secara kolektif oleh lembaga atau sekelompok ulama dan hasilnya seringkali lebih komprehensif dan mendapat dukungan luas. Ijtihad jama'i penting untuk menghadapi isu-isu kompleks dan global yang membutuhkan konsensus kolektif para ahli. Baik, jadi dari pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa ijtihad merupakan upaya maksimal seorang ahli untuk menetapkan hukum syar'i pada masalah yang tidak ada nas qot'i. Kemudian, ijtihad juga memiliki fungsi untuk menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan zaman dan menyelesaikan masalah-masalah baru. Ijtihad juga memiliki objek yang mencakup hukum-hukum yang bersifat zani dan persoalan-persoalan yang kontemporer. Hukum berijtihad dapat berupa wajib ain, wajib kifayah, mubah atau haram sesuai dengan kondisinya. Kemudian, seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid seperti menguasai bahasa Arab, Al-Quran, hadis, usul fikih, dan maqasid syariah. Mujtahid juga memiliki dua tingkatan, yaitu mustaqil dan juga muntasib. Kemudian, ijtihad berbentuk dapat berupa ijtihad fardi, individual, dan juga ijtihad jama'i atau kolektif. Ijtihad juga menjadi kunci dinamika dan pengembangan hukum Islam agar tetap solutif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan umat. Untuk pembelajarannya lebih lanjut, boleh dibuka sumber-sumber berikut agar lebih jelas. Terima kasih.